Semangat pagi coach, menyampaikan untuk tugas terakhir video review apa yang saya suka. Saya ingin menyampaikan dalam beberapa versi tulisan bahwa dunia coaching adalah memfasilitasi klien tentang saat ini apa yang terjadi kepada hal yang tujuannya, apa yang diingatkannya. Maka dalam dunia coaching memerlukan memperhatikan langkah-langkah, sumber daya klien dan tujuan klien yang terjadi. Coaching bagi saya adalah sebagai art of questioning. Bagaimana kita bertanya kepada klien, membantu klien memfasilitasi dengan cara bertanya. Hal yang mendasar lebih penting bagi saya adalah sebenarnya di balik kita bertanya hal-hal ini, saya tanyakan apa yang rasa, apa yang dilihat. Ada hal yang penting adalah bahwa kita mendengarkan, art of listening. Karena dalam komunikasi ada transfer pesan dan kesan, pesan dan kesan itu yang terjadi. Maka hal yang terpenting adalah lihat, rasa, dengar. Ini adalah bagian observasi matching. Yang saya sukai adalah score, adalah simptom. Itu adalah merupakan suatu gejala-gejala yang terjadi apa yang Ini beberapa contoh yang biasa saya perhatikan, apakah ada rasa gatal, mungkin dia berkeringat, mata merah, nafas cepat, mungkin ucapan yang tidak baik, umpatan-umpatan, merobek atau merusak sesuatu, merobek kertas atau tangan mengepal, pasti ada sesuatu. Nah, ini muncul mungkin apakah kemarahan, kesedihan atau rasa malu. Itu kita bisa lihat sebagai gejala-gejala yang muncul. Causes adalah sesuatu yang dibalik itu, melatar belakangi apa yang terjadi. Apakah mungkin ada social block, emotional block, intellectual block, atau spiritual block. Hal ini terjadi karena mungkin dalam klien merasakan ada sesuatu yang terhapus, tergeneralisasi, atau mungkin terdistorsi. Hal inilah yang kita bantu memfasilitasi untuk menyadari, menerima, dan menghargai apa yang terjadi. Bagian yang outcome ini merupakan hasil-hasil sesuatu yang ingin dicapai. Apakah itu penting, apakah perlu, sesuatu yang menjadi prioritas, maka ini merupakan rencana dan aksi ditentukan dalam langkah-langkah pilihannya ditentukan. Bagian resources itu saya mengartikan sebagai sumber daya dari internal dan eksternal. Ada alat, ada cara, ada strategi atau metode. Bagi kita sebagai coach akan melakukan langkah-langkah mendukung atau menantang. Jadi ada sesuatu yang memang harus, apakah ini harus disesuaikan, atau harus diganti, diubah, atau ini kalau sudah bagus, tinggal dikuatkan. Kemudian bagian penting adalah effects, dampak. Dampak adalah kita membantu klien untuk membayangkan hasil-hasil yang akan terjadi. Apakah manfaat-manfaat yang didapatkan dari ini, itu akan dibayangkan dan itu bisa membantu melihat. Tapi ada hal lain yang juga bisa dipakai adalah bagaimana bila ancaman-ancaman ini sudah hilang? Itu juga bisa kita pakai sebagai cara untuk memberikan efek. Ini bisa dipakai bahwa ancaman ini hilang. Apa yang dibayangkan kalau ancaman itu hilang? Saya memakai skor adalah sesuatu yang penting. Bagi saya akan saya pelajari lebih dalam sebagai my basic coaching style saya. Karena saya merasa ketika tes tertulis, saya merasa ada kekurangan dalam kerangka pikir dan juga bagian skor. Kekurangan dari saya inilah yang akan saya pelajari lebih dalam. Kekurangan saya akan saya jadikan kekuatan saya untuk dalam dunia coaching. Itu saya perhatikan. Maka saya ketika menjawab pertanyaan tertulis dengan cepat, dari hasil review saya lihat, oh ini bagian kekurangan saya. Maka justru karena kekurangan inilah, hal ini yang akan saya pakai sebagai kekuatan saya. Inilah saya, Rafael, sebagai coach dengan skor sebagai metode model yang saya pakai sebagai dasar. Itu dengan variasinya, skor dengan variasinya. Terima kasih coach, semoga membantu, mohon koreksinya. Salam sehat, tetap semangat, maju terus masyarakat coach Indonesia.